Alasannya, gugatan para pemohon belum memenuhi jangka waktu atau batas waktu agar sengketa informasi bisa diajukan ke publik. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bon Jovi meminta sejumlah informasi dan dokumen ke Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2025. Namun, permintaan itu tak ditanggapi sampai 2 Oktober 2025 atau saat pemohon menggugat. Selanjutnya, Polda Metro Jaya punya waktu 30 hari untuk merespons keberatan Bon Jovi. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Pemirsa, bagaimana langkah selanjutnya Bon Jovi dan bagaimana respons dari para pendukung Jokowi? Kita jelajahi isu ijazah Jokowi bersama para narasumber malam ini agar memahami realita di baliknya. Di studio sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan co-founder sekaligus peneliti kelompok Bongkar Ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Lukas Luarso. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir. Bang Andi, ketemu lagi. Pak Lukas, terima kasih sudah hadir dari jauh, anak Jaksel. Saya ke Bang Lukas dulu, Bang Azwan. Pak Lukas, langsung saja gimana Anda menilai putusan Majelis Penyelesaian Sengketa KIP? Silahkan Bang. Ya, karena itu putusan prosedural, jadi ya kita terima dengan sukacita. Benar, sukacita. Jadi bahkan kami sangat senang dengan putusan itu, blessing in disguise. Jadi dengan putusan itu, kami punya sedikit jeda waktu dan kelegaan ya. Karena kami akan fokus bulan Desember ini, kita akan fokus debat dengan KPU dan UGM. Nah, jadi kepolisian kita hold dulu sampai mereka menata diri. Karena salah satu penyebab dari putusan menolak gugatan ini adalah sistem tata kelola informasi di Polda Metro Jaya, di kepolisian secara umum itu masih kacau. Belum ada koordinasi, belum ada sistem yang bagus ya. Jadi misalnya formulir pengaduan masyarakat itu PPID, pejabat pengelola informasinya belum ada. Nah, intinya kami dengan senang hati menerima ini. Bagi kami, kami sudah memasukkan lagi permohonan terbaru kemarin. Nah, dalam permohonan kami yang terbaru itu bahkan kami tambahkan 3 permintaan baru. Jadi kalau yang pertama cuma 8, ini menjadi 11. Sebentar. Tambahan baru adalah Pak Lukas, sebentar. Yang 8 aja kemarin itu secara prosedural tidak memenuhi, melewati batas waktu. Gimana ini mau ditambah 3? Jadi apa upayanya nanti? Loh, karena batas waktunya itu gini loh Mbak. Setelah kita mengajukan jadi mengajukan permohonan nggak direspon, ternyata mereka nggak pernah menerima. Karena itu tadi, tidak pernah ada koordinasi dengan Mabes Polri. Karena surat permohonan kami kirimkan melalui email Humas Polri yang dikelola oleh Mabes Polri. Jadi email itu tidak pernah di-forward, disampaikan ke Polda Metro Jaya. Jadi mereka nggak pernah tahu. Polda Metro Jaya baru tahu bahwa ada permintaan kami itu ketika diundang pada sidang pertama 2 minggu lalu. Nah, jadi itu benar-benar teknis. Jadi mereka nggak pernah tahu. Oke, jadi yang tambah 3 ini apa? Makanya kami harus putusan Majelis Komisioner adalah kita mengajukan permohonan baru. Jadi dari awal. Jadi mengajukan lagi 8 dokumen dan informasi plus 3 yang baru. Nah, yang 3 yang baru adalah yang ini sangat menarik adalah 1, berita acara penyitaan. Oke. 2, izin penyitaan dari pengadilan. Sebagai negara hukum, kepolisian harus meminta pengadilan untuk bisa menyita dokumen-dokumen. Ya. Yang ketiga, kami juga minta
daftar 504 dokumen yang disita dari UGM. Jadi dengan demikian, permintaan kami semakin dalam, semakin merasuk dalam sistem tata kelola informasi di kepolisian. 500 Jadi apa, nanti kami Pak Lukas, bisa- maaf? 500 apa, Pak Ya. Lukas, maaf? Diulang. 504 dokumen yang disita dari UGM. Baik, baik. Ini jadi tambahan 3. Jadi kami itu waktu mengajukan keberatan ke UGM, kami sebenarnya hanya meminta 20 dokumen dari UGM, tapi UGM menjawab dokumen tidak ada di dalam kuasa kami, artinya disita oleh Polda Metro Jaya, Oke, atau dokumen belum ada, oke. dokumen tidak ada. Nah, dengan permintaan kami ini, waktu kami mengajukan keberatan, UGM mengirim berita acara penyitaan dokumen dari kepolisian yang isinya daftar 504 jenis dokumen yang sebenarnya tidak kami minta, tapi ini kemarin dalam sidang majelis komisioner mengingatkan ini UGM ini kok blunder. Wong cuma diminta 20 dokumen kok malah ngasih 504. Tapi itu kelucuan yang itu tadi yang saya sebut dengan blessing in disguise, ya. Jadi nanti akan semakin menohok permintaan kami, dan karena Senin depan kami akan melakukan perdebatan di KPI dengan UGM dan KPU. Jadi nanti setelah itu kami akan coba cross check keterangan UGM dengan apa yang dipunyai oleh Polda Metro Jaya. Oke, berarti ini nanti kalau sudah diakomodir semua, Pak Lukas, Anda berharap apa ini? Udah jelas semua ya, ada 500, Anda minta 20, Ya, tapi 500. Ini Anda... Paling tidak puzzle ya, susunan puzzle misteri yang masih bolong-bolong itu akan ketemu. Akan ketemu. Terus apa? Puas ya kalau udah jelas semua, udah kalau mengutip Mas Roy ini udah ceto semua, udah apa? Ceto, nyoto, Ya, veleno, diharapkan begitu. Ya, oke, saya lempar begitu. dulu. Tapi ingat bedanya kami dengan Roy Suryo adalah Roy Suryo kan sudah menilai 99% asli palsu. Oke. Kalau kami, karena ini pendekatannya ilmiah, kami belum berkesimpulan. Kami menunggu data-data dulu yang masuk. Nunggu data-data yang masuk. Oke, Bang Aswan, 500 dokumen itu bisa menjelaskan semua nggak itu menurut Anda? Ya, kalau kita lihat yang disita oleh Polda Metro Jaya kan begitu besar, begitu banyak ya. Iya. Berarti di Fakultas Kedokteran itu dia mempunyai dokumen itu memang tersusun dengan baik gitu. Ya. Dan ini memang menarik untuk itu. Tapi kalau apa yang diperjuangkan oleh Bung Lukas dengan kata Bon Jovi itu, yang dia katakan bahwa kita bersuka cita, itu adalah kebalikannya sebetulnya. Dia bukan bersuka cita. Kenapa? Blessing in Ibu disguise loh dia Kurnia bilang. dan juga mengatakan sampai bilang, aduh kita kenapa begini, kita disalahkan, kita dikalahkan dan sebagainya. Pada awal waktu KIP itu ini, wah ketahuan nih KIP akan membantu, akan gini-gini macam-macam. Tapi akhirnya pasti ketok palu, ya ditolak semuanya. Ya kan dia kan mengajukan lagi. Tapi kan prosedural itu, secara administratif kita lihat belum ini memenuhi. saja, bicara begini, berarti ya kalau kita lihat, berarti kan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KIP. Secara prosedural aja dia nggak melakukan itu kan. Karena melewati batas waktu, Bang. Nah itu salah siapa? Jangan disalahkan lagi ke Polda Metro Jaya. Kan mereka ini kan ya, dalam prinsipnya selalu mengatakan adalah semua institusi negara itu adalah salah. Dan dia yang paling benar untuk itu. Kita lihat aja juga bagaimana ya, kalau lihat apa yang dilakukan. Nah tadi katakan ini secara ilmiah. Pak Lukas kan? Ya kalau bilang aja saya ini pendukungnya Roy Suryo dan kawan-kawan, kita bagi tugas, itu lebih gentle ngomong gitu. Jangan berlindung dari yang namanya bahwasanya peneliti ilmiah gitu loh. Ujung-ujungnya kan begitu. Kan dikatakan tadi 99,9% kalau Roy Suryo dengan tanpa palsu, kalau kami masih melakukan ini berdasarkan data ilmiah. Tidaklah menurut saya. Ini adalah bagian ya dari sub A dan sub B. Ya, sub B ini mencari
Ya, nah Subad ini langsung, kenapa tuh? Mereka itu menuduh dulu, baru mencari bukti. Ini permasalahannya. Kebalik-balik dalam caranya melakukan yang namanya penelitian ilmiah itu.